R25 juga ada model R25M-nya gitu. Jadi 2 silinder tapi cross plan modelnya. Jadi mirip-mirip kayak MT-07 lah. Hai semuanya, balik lagi di vlog gua dan kembali lagi ya dalam pembahasan prediksi-prediksi motor terbaru gitu kan. Cuman kali ini gue pengen lebih spesifik aja karena banyak banget yang request, "Bang, tolong dong update mengenai Yamaha R25 terbaru yang V3 segala macam." Oke, sebenarnya sih kalau mengenai info-info begitu sebenarnya masih kayak hanya sebatas gosip, rumor dan belum ada kayak kabar official terus kabar yang confirm segala macamnya. Jadi ini hanya sebatas murni rumor yang dimana mungkin rumor ini dibuat sama orang-orang atau memang mungkin beneran ya, tapi menarik lah kalau misalnya kita bahas. Dan kalau misalnya pun itu keluar gitu kan, itu lebih keren lagi karena sejauh ini untuk sport bike 250cc 2 silinder dari pabrikan Jepang yang terbilang apa ya istilahnya eksisnya itu cukup tinggi yaitu Yamaha gitu kan, ya R25 doang sih yang menurut gue jarak pace-nya itu sudah mulai ketinggalan ketimbang kompetitornya yaitu Ninja 2.5 FI yang masih yang 2 silinder ya, bukan yang ZX25, sama Saber 250 RR. Apalagi yang Saber sekarang dia sudah keluar yang model SP yang dimana modelnya juga sebenarnya kalau secara desain segala macam dia tidak berubah ya si Saber itu, tapi di dalamnya yang berubah gitu, plus dengan penambahan fitur segala macam yang semacam kayak quick shift segala macam gitu ya. Jadi di sini gue akan ngasih 5 rumor, ya 5 top rumor yang menurut gue dan mungkin sudah banyak dibahas sama beberapa ya yang suka bahas motor ya, blogger segala macam. Yang pasti sih mengenai desain katanya sih bakal berubah ya. Ini rumor yang pertama ya. Desain bakal all new design, benar-benar mirip kayak kakaknya R6 sama R1 yang dimana dia lancip full LED lampu, nggak ada yang halogen atau pokoknya full LED dari semuanya, lampu sen segala macam. Dan mungkin lampu sennya akan mengikuti kayak model-modelnya si MT25 terbaru. Lampu sennya dia sudah model yang lancip begitu ya kan. Pokoknya desainnya kayak kakaknya dah ya. Lalu rumor kedua yang cukup apa ya istilahnya sering didengar sama banyak teman semua yang nonton di sini, yaitu dari segi engine, apakah menggunakan 4 silinder, 3 silinder dan 2 silinder gitu kan. Menurut gue, opini gue pribadi yang jelas kalau 3 silinder udah pasti nggak mungkin. Walaupun bisa aja ngambil basicnya dari MT series ya, MT-09. Yang lebih mungkin ya kalau nggak 2 silinder, 4 silinder. Tapi kalau 4 silinder, kalau gua ngeliat dari strategi Yamaha kayaknya juga kemungkinan besar kemungkinannya kecil banget gitu, kayak paling 5-10% lah ada kepikiran oke, kita bikin motor Yamaha R25 ini dengan 4 silinder. Itu agak kurang gitu ya pastinya, walaupun tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi ya, karena soalnya sudah ada Kawasaki gitu kan yang ZX25 dia 4 silinder dan berhasil sukses segala macam, orang banyak yang beli dan ternyata sold out ludes segala macam gitu kan, bahkan harganya di upping, dicuanin lagi gitu. Menurut gue kemungkinan besarnya adalah ya yang 2 silinder, tetap menggunakan platform 2 silinder, engine 2 silinder. Mungkin case-nya mirip-mirip kayak Saber 2.5 RR SP yang dimana dia lebih mengefisiensikan atau lebih ke push ke sisi engine dari segi horsepower, torsi, kompresi dinaikin segala macam, di-upgrade lagi sehingga bisa menembus power at least 40 horsepower lah. Karena sejauh ini R25 ini kan horsepower-nya masih kayak 36 horsepower-an ya, 36an ya, pokoknya cukup terbelakang lah. Walaupun sebenarnya kalau di kompetisi kejuaraan ARRC atau World Superstock 300 gitu ya, WSS, R3 ini performanya R25 atau R3 ya maksud gue, performanya cukup dominan dan bahkan head to head juga sama si Ninja 2.5 yang 2 silinder. Tapi mungkin itu sih lebih ke arah ke sana sih engine-nya ya, lebih ke arah 2 silinder ketimbang 4 silinder. Walaupun ya tetap ya balik lagi bisa terjadi, tapi menurut gua enggak sih, terlalu too good to be true lah. Cuman ya who knows lah ya. Nah, tapi untuk engine 2 silinder ini dia lebih seru lagi kalau misalnya menggunakan sistem cross plane. Nah, CP2 sebutannya, mungkin 2 silinder tapi cross plane modelnya, jadi mirip-mirip kayak MT-07 lah. Jadi suaranya bukan kayak inline 2 inline silinder kayak gitu yang kayak gini. Nah paling kayak gitu untuk mengenai suara.
Dan untuk karakternya sendiri, kalau CP itu crossplane biasanya dia lebih menitik beratkan ke torsi. Ya, jadi torsinya mungkin lebih narik segala macam. Tapi untuk RPM tingginya biasanya cenderung apa ya istilahnya melempem lah. Tapi nggak tahu lah, karena Yamaha pasti kan bisa meracik itulah untuk bikin si tiap nafas gearnya itu efisien dan sesuai dengan peruntukannya, yaitu motor sport bike 2,5 cc 2 silinder gitu kan. Rumor ketiga mengenai fitur-fiturnya, paling yang kayak fitur-fitur keyless, terus speedometernya yang mungkin akan dirubah ke TFT color screen kayak tapi nggak mungkin sih kalau TFT color screen kayak full color speedometernya enggak, tapi yang jelas masih speedometer full digital, mungkin analog. Terus mungkin fitur-fitur ada semacam traction control kayak di Yamaha X-Max dan teknologi VVA, ya kan, kayak di R15 V3. Ya full LED, lampu upside down juga sudah pasti gitu kan. Sama rangkanya mungkin juga sudah Delta Box. Jadi mungkin fitur sama spek dari segi fisiknya terupgrade lah, at least sesuai sama kakak-kakaknya lah ya, R6 sama R1. Rumor keempat lebih tepatnya sih mengenai dengan kemunculannya itu sendiri ya. Menurut teman-teman otomotif yang gue kenal dan gue tahu, R25 yang terbaru ini yang V3 mungkin keluarnya juga menurut gue juga masih lama, tapi paling cepat mungkin tahun 2021 atau 2022 awal. Kalau menurut gue pribadi, ya misalnya kalau kelamaan ya akan makin jauh gapnya gitu. Jadi mau nggak mau harus ada updatean segala macam, karena baru aja gitu kan Yamaha R1 yang 1000 cc nya dia juga tahun 2020 ini kan sudah update gitu kan. Make sense lah kalau memang R25 nanti di 2021 itu akan keluar tuh yang versi V3 nya gitu. Terus yang rumor terakhir adalah munculnya beberapa versi dari si R25 itu sendiri. Maksudnya apa bang? Ya kan sejauh ini kan kita tahunya nih kalau Yamaha R1 ya, kita ngomongin Yamaha R1, ya kan ada yang Yamaha R1 Tok sama R1M. Nah kemungkinan besar mungkin R25 juga ada model R25M nya gitu. Jadi ya nggak tahu juga sih, karena rumor ini menurut gue kayak iya, kayak orang halu. Gimana sih lo ngebahas masalah sesuatu tapi halu akhirnya jadi jauh kemana-mana. Nah ini muncullah rumor si ini yang dimana R25 bakal muncul ada versi M-nya gitu. Yang M-nya mungkin akan lebih sporty. Entah itu nanti akan ada quick shifter atas bawah, ada traction control, ada riding mode segala macam, who knows gitu kan. Terus yang R25 standar ya paling tetap menggunakan engine terbaru, desain terbaru, fitur terbaru, tapi tanpa fitur-fitur yang versi sportnya gitu. Atau mungkin nanti disematin part-part karbon gitu, tapi nggak mungkin sih kalau itu. Jadi ya murni hanya sebatas kabar gosip, kabar burung, terus orang bikin rumor segala macem gitu-gitu. Tapi kalau informasi R25 akan dibikin versi terbarunya, akan diupdate, menurut gua itu bisa dibilang ya confirm lah, karena pastilah tiap pabrikan akan terus update terus kan mengenai produknya yang menjadi terbaru, menjadi lebih bersaing, menjadi kompetitif segala macam. Jadi ya paling segitu aja. Gimana menurut kalian tentang rumor R25 ini? Apakah kalian ada rumor tersendiri? Jangan lupa untuk sharing juga di kolom komentar di bawah. Dan paling seperti itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Peace.